Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayani, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga independen. Lembaga-lembaga negara terbagi menjadi 8 bagian, sedangkan lembaga-lembaga independen terbagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya, lembaga-lembaga negara yang terbagi menjadi 8 bagian, diantaranya yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pengembang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga negara yang lain. Kekuasaan yang besar dari MPR dalam praktik ketatanegaraan tidak jarang diselewengkan atau dipergunakan sebagai alat memperbesar kekuasaan presiden di luar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Perubahan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Dalam perubahan ini terjadi pergeseran kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5. Berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Perubahan ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan presiden beralih ke tangan DPR. Rumusan pasal 20 yang baru berbunyi sebagai berikut. Ayat pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ayat 2, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kemudian ayat 3, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 4, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Kemudian ayat 5, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Kemudian lembaga negara yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 antara lain DPD. Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pasal 22C dan pasal 22D. Pada pasal 22C berbunyi, ayat pertama, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Kemudian ayat 2, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Untuk itu, tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 3, Dewan Perwakilan Daerah bersidang setidaknya sekali dalam setahun. Ayat 4, susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal 22D ayat pertama berbunyi, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ayat 2, Dewan Perwakilan Daerah itu membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan lainnya, pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Kemudian ayat 3, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Kemudian ayat keempat yaitu anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syaratnya dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Kemudian lembaga negara yang keempat yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan langsung dengan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden adalah pembatasan kekuasaan Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7, yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Penegasan di dalam pasal 7 dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan. Bahkan Soeharto pernah mengatakan tentang berapa kali seseorang dapat menjabat presiden sangatlah bergantung pada MPR, jadi tidak perlu dibatasi. Asal masih dipilih oleh MPR, ia dapat terus menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dan Soeharto lah yang telah menikmati kebebasan jabatan itu karena ia sendiri yang membuat tafsir atas Undang-Undang Dasar, MPR tinggal mengaminkannya. Kemudian pasal 7 diubah yang bunyinya menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan. Perubahan pasal ini dipandang sebagai langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan tentang periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, lembaga negara yang kelima yaitu Mahkamah Agung. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan terkhusus dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan yang berbunyi, negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Di samping itu, ada prinsip lain yang erat. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Prinsip ini mengandung makna bahwa ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan atau tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas. Dengan ketentuan baru ini, maka dasar atas negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas belaka. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, lembaga negara yang keenam yaitu Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, pasal 24C menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu,
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, lembaga negara yang ketujuh yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Cikal bakal ide pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan berasal dari Raad van Rekenkamer. Pada zaman Hindia Belanda, beberapa negara lain juga mengadakan lembaga yang semacam ini untuk menjalankan fungsi-fungsi pemeriksaan atau sebagai eksternal auditor terhadap kinerja keuangan pemerintahan. Misalnya di RRC juga terdapat lembaga konstitusional yang disebut Dewan Pengawasan Keuangan sebagai salah satu pilar kelembagaan negara yang penting. Fungsi pemeriksaan keuangan yang dikaitkan lembaga ini sebenarnya terkait erat dengan fungsi pengawasan oleh parlemen. Oleh karena itu, kedudukan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif atau sekurang-kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang dijadikan oleh DPR. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ini harus dilaporkan atau disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kemudian, lembaga negara yang ke-8 yaitu Komisi Yudisial. Sebenarnya, ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sekitar tahun 1996, ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim atau MPPH. Majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usulan yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan baik Menteri Kehakiman. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu lembaga-lembaga independen yang terbagi menjadi 4 bagian. Poin pertama yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Salah satu hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum atau pemilu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu sebagai wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur, reguler per 5 tahun, maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia atau luber, serta jujur dan adil. Ketentuan mengenai pemilu diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1900 yang berbunyi ayat pertama yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Ayat 2, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Ayat 3, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPD adalah partai politik. Kemudian ayat keempat, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Kemudian ayat 5, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemudian ayat 6 yaitu ketentuan lebih lanjut dari tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Selanjutnya lembaga independen yang kedua yaitu Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Sejarah bangsa Indonesia hingga kini tercatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit,
budaya, bahasa, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku ini tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik bersifat vertikal atau yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya, maupun horizontal antara warga negara sendiri, dan tidak sedikit masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercantum dalam pasal 28, yaitu pasal 28A sampai pasal 28J. Selanjutnya yaitu dalam lembaga independen yang ketiga, yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat 3 dan ayat 4 dengan rumusan sebagai berikut. Ayat Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian ayat 2 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian lembaga independen yang keempat yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah badan negara, dalam undang-undang disebut lembaga negara, yang independen, yang berfungsi sebagai bank sentral. Menurut Undang-Undang Bank Indonesia atau BI, berwenang mengeluarkan peraturan Bank Indonesia yang materi matanya mempunyai sifat sebagai peraturan perundang-undangan. Meski Bank Indonesia dilihat dari fungsi-fungsi negara, secara hakiki Bank Indonesia masuk dalam fungsi pemerintahan atau administrasi negara. Oleh karena itu, peraturan-peraturan Bank Indonesia pada dasarnya adalah peraturan administrasi negara. Untuk menguji peraturan Bank Indonesia tidak digunakan prinsip tata urutan, melainkan pada ukuran wewenang. Sepanjang peraturan tersebut dalam wewenang Bank Indonesia, maka semua peraturan administrasi lain mesti dikalahkan. Demikian pula sebaliknya, kalau peraturan Bank Indonesia melanggar batas wewenang dan bertentangan dengan peraturan administratif lainnya, mulai dari PP dan lainnya, harus dibatalkan. Peraturan Bank Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, TAP MPR, dan Undang-Undang Dasar. Baik, itulah penjelasan saya mengenai lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga independen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.